Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu 2 hari, ini akhirnya berhasil naik ya teman-teman. Ini hari Senin saya entry, ini Selasa dan ini Rabu ya. Ini sudah berhasil naik teman-teman. Saya kira ini sudah nyampe di area supply ya. Jadi ini mau saya akhiri aja. Oke, di sini saya akan share ke teman-teman. Jadi faktor pendukung kenapa saya entry buy itu banyak sekali. Dan dalam kondisi seperti ini itu lebih meyakinkan ya teman-teman ya. Dengan beberapa pertimbangan sekaligus. Dan hasilnya alhamdulillah ini beneran naik ya. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di broker XM kalau kalian daftar itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari broker XM ya di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel ini. Oke teman-teman, hari ini saya mau entry market ya. Sekalian saya mau sharing-sharing ke teman-teman. Saya ini buka market yang namanya adalah USD CHF ya teman-teman ya. Dan di sini ini sudah sampai di zona penting ya. Ini area support. Ini support ataupun resisten itu kadang-kadang nggak ketemu persis ya teman-teman ya. Tapi yang jelas kalau masih di area itu, ya itu masuk zona penting gitu. Yang kadang-kadang orang tuh suka ini ya, harus pas garisnya, harus di titik ini, kalau saya enggak. Yang penting adalah di dekat zona penting itu sudah ada polanya gitu. Saya masuk di situ. Dan ini teman-teman, ini adalah area support, naik ya, koreksi, area support lagi naik, koreksi, dan ini teman-teman pas di area support ini sudah ada signalnya hammer sebelahnya buka naik. Dan ini di time frame D1 ya. Ini dua hal yang pengen saya tes ya. Zona penting plus pola candlestick dan hammer D1. Ini biasanya juga sering saya bikin konten ya. Hammer di D1 sebelahnya tinggal buka naik atau buka turun, di situ saya ambil posisi. Jadi banyak sekali faktor yang mendukung untuk saya ambil posisi buy pada kesempatan kali ini. Termasuk di time frame H4-nya ya. Ini sudah ada double bottom teman-teman ya. Ya. Jadi di time frame H4, oke, ini time frame H4 ya, ini double bottom ya, turun, support ya, kemudian mulai naik ya, ini ada koreksi sedikit karena GAP pergantian hari ya, bahkan 1 minggunya libur kan, ya ini anggap aja udah terbentuk double bottom, ini hammer sebelahnya buka naik, ini di time frame H4. Nah di time frame D1 sama ya, dia juga hammer sebelahnya buka naik. Jadi antara time frame H4 dan time frame D1 itu selaras ya. Selaras dan mendukung untuk buy. SL-nya di sini aja teman-teman ya. Di bawah candlestick D1. Nggak perlu terlalu bawah-bawah ya. 80223. 80200 aja ya. Biar pas nanti ruginya $40 teman-teman ya kalau kena SL. Pokoknya sekitar 40, nggak nyampe 50 ya. Jadi target profitnya sekitar 80, 100 ataupun di atasnya nanti. Kalau bisa dimaksimalin, dimaksimalin. Ya, kalau SL ya udah, SL kan udah jelas sekian, teman-teman. Yang paling penting itu ya nanti kalau profit ditahan gitu. Pokoknya profit maksimal atau kena SL kita harus tegas di situ ya. Jangan apa itu namanya? Terbiasa yang profit dikit nih nggak tahan langsung ditutup kayak gitu, nanti kita nggak dapat duit teman-teman. Mental kita harus beneran mental juara. Jadi ya kalau memang pas profit ya harus kita tahan, dan itu sebuah cobaan gitu yang banyak trader biasanya nggak tahan. Terutama untuk trader yang belum terbiasa. Makanya terbiasalah kita dengan tegas membatasi resiko sekian dan memaksimalkan profit pada saat analisa kita bener ya. Pada saat analisa kita salah kan sudah jelas kena SL sekian gitu. Nggak ada yang perlu ditakutin lagi, nggak ada yang perlu diributin lagi, rugi ya udah rugi gitu. Nah nanti untuk profitnya itu kita maksimalin kalau analisanya benar gitu.
Mau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, seminggu pun nggak masalah kalau saya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, saya skip dulu ya. Nanti kita coba lihat hasilnya seperti apa. Hari ini adalah hari Senin setengah 7 pagi, tanggalnya abein aja. Oke teman-teman semuanya, setelah nunggu 2 hari, ini akhirnya berhasil naik ya teman-teman. Ini hari Senin saya entry, ini Selasa, dan ini Rabu ya. Ini sudah berhasil naik teman-teman. Saya kira ini sudah nyampe di area supply ya. Jadi ini mau saya akhiri aja. Oke, di sini saya akan share ke teman-teman. Jadi faktor pendukung kenapa saya entry buy itu banyak sekali. Dan dalam kondisi seperti ini itu lebih meyakinkan ya teman-teman ya. Dengan beberapa pertimbangan sekaligus. Dan hasilnya alhamdulillah ini beneran naik ya. Nah, beberapa pertimbangan kenapa saya buy ini yang sangat penting ya. Yang pertama teman-teman, itu adalah soal trendline yang kemarin saya bahas ya. Di mana tren itu sebenarnya memang sedang naik, ya enggak? Sedang naik teman-teman. Ya, meskipun ujung-ujungnya nggak ketemu, tapi intinya naik, ya enggak? Supportnya semakin naik, kemudian resistennya semakin naik, artinya tren naik. Nah, faktor yang kedua, kenapa saya buy adalah setelah koreksi dia ada signal buy ya, ada hammer sebelahnya buka naik. Jadi ketika tren naik, entry yang paling bagus ya entry pada saat seperti ini teman-teman. Jadi pada saat apa? Koreksi. Ya, naik, koreksi, kita cari signalnya pada saat koreksi. Untuk apa? Untuk ngikutin. Nah, ini juga ada ya signalnya ya. Ini hammer sebelahnya buka naik ya. Kemudian naik lagi ya. Kemudian koreksi lagi. Nah, ini juga ada lagi signalnya muncul hammer sebelahnya buka naik. Nah, di situ naik. Teman-teman, lebih bagusnya itu memang time frame yang agak gede ya. Karena kalau pakai time frame yang terlalu kecil seperti H1 ke bawah itu seringkali nggak valid. Makanya saya di sini menggunakan time frame H4 dan D1 ya. Dimana D1-nya itu jelas-jelas buy, hammer sebelahnya buka naik. Dan kemarin untuk H4-nya dia juga buy ya teman-teman ya, hammer sebelahnya buka naik juga. Jadi banyak sekali faktor yang mendukung saya melakukan entry buy. Dan hasilnya bagus seperti ini. Kemarin SL-nya agak kelebaran teman-teman ya, tak rapetin. Ini contoh lagi nih ya, ini kan sebenarnya trennya lagi naik. Kalau mau memaksimalkan keuntungan, kita bisa geser SL-nya ke atas. 080437. Oke, 08 oh ya. 437. Nah, seperti ini. Jadi kita itu harus punya mental hold profit, teman-teman. Punya mental untuk nahan profit. Jadi jangan sampai histori kita itu profitnya kecil-kecil kayak gitu ya, tapi sekali ruginya gede. Itu jangan sampai. Itu kebalik banget teman-teman. Senin, Selasa, Rabu, Kamis profit kecil-kecil, Jumatnya lossnya gede, bahkan margin call. Itu kebalik. Artinya teman-teman salah dalam menerapkan risk reward dan tidak belajar hold profit. Bang, gimana kalau di hold nyatanya nanti balik lagi kena SL? Ya udah, biarin kena SL. Buat pelajaran nggak masalah. Kalau saya itu biarin kena SL atau profitnya maksimal gitu. Sekalinya SL nggak apa-apa, tapi habis itu profitnya maksimal kayak itu. Saya tahan sampai maksimal kayak gitu. SL lagi nggak apa-apa, habis itu profitnya maksimal lagi kayak gitu. Makanya teman-teman cek aja di video-video saya sebelumnya, kalau rugi berapa, kalau profit berapa. Tapi beda ya dengan SAU USD ya, kalau SAU USD itu perbandingannya gede sekali. Kalau rugi mungkin bisa sampai 300-an dolar, tapi kalau profit bisa ribuan dolar kayak gitu. Nah, kalau pair-pair yang lain selain SAU USD paling ya kalau rugi sekitar 40-50 dolar, kalau profit ya paling cuma ratusan ya. 150, 200, 300 kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, jadi jelas sekali ya. Dari segi trendline-nya teman-teman harus paham trennya itu naik atau turun. Kemudian kita masuk tuh pada saat sudah ada signalnya. Ya, kemudian kita maksimalkan profitnya kayak gitu teman-teman. Oke ya, ini nanti paling saya tutupnya nanti siang. Ini kan hari Rabu jam 7 pagi ya teman-teman ya. Dan hari ini masih bullish. Ini bakalan saya tutup nanti siang, tapi kalau turun jadi merah juga
nanti biarin kena SL aja kayak gitu. Ini mau saya biarin dulu ya teman-teman ya, biar karena ini masih bullish hari ini. D1-nya masih continuous ya. Ini hijau continuous ya, lebih tinggi. Hijau continuous ini lebih tinggi lagi dari hari kemarin. Masih ada peluang untuk naik teman-teman. Nah, kondisi kayak ginilah saatnya saya untuk hold profit. Bang, gimana nanti kalau abang hold profit tapi tahu-tahu turun dan kena SL, ya udah nggak apa-apa gitu. Kan dalam setiap keputusan itu ada resiko yang harus kita tanggung. Ya, dan ini pun juga SL pun juga udah nggak ada masalah ya. Ini sudah nggak ada ruginya sama sekali gitu loh. Oke ya teman-teman ya, sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.